Oh Tuhan. Oh iya sudahlah. Aduh, apa ya? Otakku lagi nggak berpikir. Bentar. Aduh Tuhan, lagu apa? Nah, ini deh. Oke, untuk lagu ini. Tuhan, bentar. Udah, karena kamu. Aduh, Halo. mamanya. Ayo, udah mulai. Yuk kita ibadah. Mulai kan. Lagu bebas aja ya. Ntar otakku lagi mau berpikir soalnya kalau lagu banyak. Yang ku tahu, aduh, yang ku tahu aja ya. Udah mulai ini rekamannya. Iya ya. Oke, untuk lagu ini deh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, aku adalah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, untuk lagu kedua. Shalom. Tolong buka kamera. Tolong buka kamera. Mega. Esra nggak boleh tidur. Kamu harus bangun. Tolong. Ini ibadah bukannya main-main. Jawaban. Kamega. Maaf tutup kamera. Dikarenakan lagi ada yang harus saya lakukan. Oke, salam teman-teman. Oke, mari kita buka Pengkhotbah 4, 9 dan 10. Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4. Tolong dong bacakan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Oke, udah nggak usah jawaban. Benar lebih berbeda seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh orang mengangkat temannya, tetapi why orang yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Oke, tolong dong buka kameranya, ini bagus. Saya nggak akan mulaikan dulu kalau nggak konsen. Oke, tema atau garis pernikahan. Aku mau tanya, menurut kalian untuk saling mengasihi, menghormati, dan bertumbuh bersama. Nah, kalau kita mencintai pasangan kita, bertumbuh bersama. Artinya, dalam sebuah hubungan pasti memiliki komitmen.
komitmen. Sesuatu yang harus dikomitmenkan. Contoh, saya tidak suka pacaran, tapi saya komitmen. Amin. Artinya, hubungan yang berpusat kepada Tuhan akan menolong pasangan menghadapi perbedaan konflik, tantangan hidup. Ketika kasih dijalankan dengan kesabaran, pengampunan, dan kerendahan hati, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan. Bukan karena keadaan. Tetapi, melainkan kesetiaan untuk berjalan bersama di dalam Tuhan. Nah, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dalam hubungan. Artinya, kebahagiaan sejati itu bukan ibarat kata cinta, bukan. Tapi, bukan karena harta, tapi mengandalkan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Selalu doa malam, doa puji penyembahan. Amin. Nah, seringkali kita gagal dalam hubungan. Artinya, seringkali kita berantem. Kenapa? Tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada doa. Amin. Walaupun hubungan jarak jauh, minimal PC. Tapi di dalam doa, hubungan harus ada doa. Amin. Nah, kalau sebuah hubungan tidak ada doa, mohon maaf, hubungan itu tidak akan lenggang. Lama-lama pasangan kita akan bosan. Amin. Rasa cinta yang timbul itu akan bosan. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hubungan. Tidak berdoa. Amin. Seringkali kita curiga sama pasangan. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya, kita serahkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita pasangan dengan Tuhan, apapun mau cewek, cowok seganteng apapun, dia tetap setia. Amin. Artinya, cinta itu bukan ibarat kata, kebahagiaan itu bukan cinta. Kebahagiaan yang sejati memiliki perasaan timbul dari yang bersama Tuhan dan pasangan kita. Amin. Nah, dalam keadaan apapun, komitmen itu sangat penting. Konflik itu pasti ada. Tetapi ingat, jangan egois. Kalau orang udah egois dalam sebuah hubungan, hubungan pasti akan hancur. Ego ketemu ego. Amin. Kalau ada kesabaran dalam hubungan, hubungan pasti akan lenggang. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau hubungan kita bahagia? Mau nggak? Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Saya mah tidak. Mau atau nggak? Kunci pertama adalah kebahagiaan itu dibangun bukan dicari. Kebahagiaan itu dibangun. Contoh, dalam hubungan. Kebahagiaan itu dibangun. Pertama konflik. Konflik bukan menghadapi dengan kekerasan atau egois atau mencaci pasangan kita. Bukan. Tapi konflik yang harus kita hadapi adalah dibangun kepercayaan. Amin. Amin. Yang kedua, dibangun kepercayaan. Yang kedua, dibangun didasarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu berdoa. Selalu menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga, dibanguni atas dasar takut akan Tuhan. Yang keempat, atas kekudusan. Yang kedua, apa yang kita supaya kita bahagia dalam hubungan. Bicara pengorbanan itu bukan bicara tentang bukan pulsa, tetapi kepercayaan. Amin. Bagaimana kita percaya dengan pasangan kita? Bagaimana cara kita komitmen? Bagaimana cara kita tidak menyakiti pasangan kita? Nah, seringkali kita gagal, seringkali kita berantem karena kurang komunikasi, kurang komitmen, kurang pengorbanan. Bagaimana caranya bisa kasih sejati melibatkan komitmen? Yang pertama kita mau belajar, yaitu didasarkan doa. Yang kedua didasarkan kepercayaan. Yang ketiga didasarkan kesetiaan. Yang keempat didasarkan apa? Kekudusan. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar komunikasi yang jujur menjaga keharmonisan. Nah, mau nggak hubungan menjadi harmonis? Kalau mau hubungan harmonis, harus didasarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu mengirimkan firman Tuhan, selalu sharing, selalu bertanya, gimana kabarnya? Oh, sayang, gini, begini. Amin. Nah, artinya komunikasi yang jujur menjaga keharmonisan. Artinya komunikasi harus jujur, saling terbuka,
bukan hanya saat teleponan doang, tetapi saat kepercayaan. Amin. Kalau gimana kalau udah menikah kalau nggak tidak percaya sama pasangan? Mau bertanya. Kalau kita udah percaya sama pasangan kita, pasti hubungan awet. Saya jamin. Amin. Yang keempat, Tuhan harus menjadi pusat hubungan. Ingat, nomor satu bukan yang pertama yang kita pegang bukan HP di pagi yang indah, tetapi doa sama pasangan melalui doa puji penyembahan. Amin. Bukan hanya tidur sampai malam, bukan. Tapi komunikasi yang baik adalah doa pujian penyembahan pagi. Contoh sederhana, bangun jam 5, bangun jam 4, doa sama pasangan. Itu dasarnya. Dasarnya Tuhan, bukan pusat ego kita, hak nafsu kita. Sekali hak nafsu kita, ini pacar saya, ini pacar saya. Jangan kayak gitu. Tapi dasarkan, percaya. Amin. Mengerti? Kita bicara pengampunan. Dalam sebuah hubungan pasti ada pengampunan. Pasti ada masalah. Kunci dasar hubungan lenggak adalah pengampunan. Itu dasarnya. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Yang kelima, bertumbuh bersama lebih penting daripada merasa sempurna. Ingat, kita tidak ada yang sempurna. Jadi dalam sebuah hubungan, belajar merendah diri. Belajar selalu. Amin. Maaf, bukan saya mau menyombongkan diri. Banyak yang suka sama saya. Kenapa? Nyaman langsung. Karena saya tahu bagaimana saya menghargai pasangan. Amin. Tahu bagaimana saya bisa, bahwa saya tidak sempurna. Amin. Kesempurnaan yang sejati bukan dimiliki kita sendiri. Kesempurnaan yang sejati saat dan bersama dalam sebuah hubungan. Bukan jalan bareng ya, bukan ya. Jangan salah paham. Maksudnya dalam doa pujian penyembahan dibangunkan dengan doa. Amin. Intinya teman-teman, saya mau panjang-panjang. Intinya kebahagiaan pacaran dan lahir dari kasih yang berarti di dalam kebahagiaan dalam pacaran dan pernikahan lahir dari kasih yang berakar di dalam Tuhan, dijalani dengan komitmen, kesabaran, dan pengampunan. Ingat, komitmen, kesabaran, dan pengampunan. Hubungan yang memulaikan dengan hubungan yang dimuliakan akan membawa sukacita yang bertahan, bukan hanya kebahagiaan sementara. Ingat, dunia ini sementara, kebahagiaan yang sejati saat kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan sok sempurna, tapi kita harus lepaskan bahwa kita tidak sempurna. Amin. Artinya, hubungan yang sempurna itu adalah, kebahagiaan yang sempurna itu adalah apa teman-teman? Lakukan saat bersama pasangan kita dalam doa pujian penyembahan. Amin. Intinya, bagi yang sudah memiliki pasangan, milikilah doa pujian penyembahan di pagi yang indah. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita dapat meluaskan hati kita, melungkapkan hati kita bahwa kita banyak salah dengan pasangan kita. Amin. Dan sharing ketika ada salah. Terus pengampunan, diskusi. Itulah yang harus kita pelajari intinya. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Saya serahkan ke Kak Tiopan doa firman. Silakan Kak Tiopan doa firman. Silakan Kak Tiopan. Silakan Kak Tiopan doa firman. Doa Bang Jopan. Ya. Tuhan yang Maha Kudus, di hari yang kudus ini kami datang untuk ibadah malam ini. Bayangan dan lapar dan haus akan kebenaran, ajar kami untuk selalu menjadi saksi yang setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yang doa berkat siapa? Ya saya lah pribadi. Oke. Mari kita berdoa untuk kota Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk kota kami tercinta Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau berkatin Tuhan yang terjadi banjir Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkatin Tuhan. Lingkupi para malaikatmu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan. Satu orang kumpul Tuhan. Namamu hadir Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan. Sesuai dengan rencanamu Tuhan. Dan pakailah kami sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan yang hari ini. Berkati Indonesia. Berkati Bekasi.